ज्यादा से ज्यादा फांसी। खुदा, तुम मेरी हस्ती को भी महबूस कर देता अगर खुदा एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, खुदा का नाम। Serial killer dari Pakistan, pembunuh 100 anak kecil. Nama, Javed Iqbal. Usia, 40 tahun. Kelahiran, 1961. Asal, Pakistan. Agama, Islam. Kelamin, pria. Alamat, 16 Beravilo, Pakistan. Dunia tampaknya terobsesi dengan pembunuh berantai. Ada lusinan film biografi dan dokumenter yang mengagungkan orang-orang yang paling terkenal dalam sejarah. Ketika Anda mendengar kata pembunuh berantai, nama-nama yang muncul di benak Anda adalah Son of Sam, Ted Bundy, atau John Wayne Gacy. Para pembunuh ini adalah orang-orang yang mengerikan yang hanya terkenal karena publisitas Hollywood. Namun, kejahatan mereka tidak seberapa jika dibandingkan dengan seorang pembunuh berantai asal Pakistan, Javed Iqbal. Siapakah Javed Iqbal? Lahir pada tahun 1956, Javed Iqbal berasal dari keluarga kaya. Dia memiliki 6 saudara kandung, semuanya laki-laki, dan ayahnya adalah seorang pedagang, Muhammad Ali Mughal, yang memiliki 2 villa. Iqbal belajar di Islamia College pada tahun 1978 dan kemudian memulai bisnisnya sendiri. Namun, dia menyimpan sisi gelap yang membuatnya menjadi salah satu pembunuh paling mengerikan yang pernah dikenal dunia. Modus operandi Javed Iqbal bukan hanya orang jahat, dia adalah individu yang dingin dan penuh perhitungan dengan modus operandi yang sangat rumit. Setelah beberapa pembunuhan pertamanya, dia memutuskan akan lebih mudah untuk memancing korbannya daripada memburu mereka. Karena semua korbannya adalah anak-anak, dari usia 6 hingga 16 tahun, Javed mendirikan bisnis arcade video game. Pada saat itu, arcade permainan adalah tempat favorit setiap anak untuk dikunjungi. Dengan demikian, usaha bisnis ini terbukti sukses bagi Javed, yang kemudian memainkan permainan kucing-kucingan dengan anak-anak yang tidak bersalah. Dia menawarkan token gratis kepada anak-anak untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Di lain waktu, ia akan menjatuhkan uang ke lantai dan menunggu dan melihat seorang anak laki-laki mengambilnya. Kemudian, dia akan menangkap pencuri tersebut dan membawanya ke ruang belakang, di mana dia akan memperkosanya. Dalam jurnalnya, Javed mengakui bahwa ia melepaskan 1 atau 2 anak laki-laki karena merasa kasihan pada mereka. Yang lainnya tidak seberuntung itu karena dia akan membawa mereka ke tempatnya, mencekik mereka sampai mati dan membuang mayat mereka ke suatu tempat di mana tidak ada yang akan menemukan mereka. Salah satu alasan mengapa Javed dapat lolos adalah kumpulan korbannya. Javed akan menguntit anak-anak yang melarikan diri dan anak yang tidak ditemukan yang tidak perlu repot-repot dicari oleh polisi. Kaki tangannya, sama seperti pembunuh berantai terkenal di Amerika Serikat, Dean Arnold Corley, The Candyman, Javed Iqbal menggunakan anak-anak untuk memikat para korbannya. Javed memiliki 1 hingga 3 kaki tangan.
Tidak mau mengambil risiko merekrut pria dewasa yang mungkin akan melawannya, Javed akan mencuci otak remaja yang melarikan diri untuk melakukan tugasnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pria itu memiliki cara untuk berteman dengan anak-anak dan mendapatkan kepercayaan mereka. Dengan demikian, mudah baginya untuk menemukan beberapa anak yang memiliki visi jahat yang sama dengannya. Dia dan kaki tangannya tinggal bersama di sebuah flat dengan 3 kamar tidur. 3 kaki tangan terkenal yang akan bergabung dalam persidangan Javed adalah Sajid Ahmed, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun, Muhammad Nadim yang berusia 15 tahun, dijatuhi hukuman 182 tahun penjara atas 13 pembunuhan, dan Muhammad Sabir yang berusia 13 tahun, dijatuhi hukuman 63 tahun penjara. Tangisan 100 ibu. Pembunuhan adalah kejahatan yang keji. Melakukan pembunuhan 100 kali adalah hal yang membuat Javed Iqbal benar-benar menjadi monster yang sadis. Namun, bukan polisi yang menghentikannya untuk tidak membunuh anak-anak lagi, melainkan Javed sendiri setelah mencapai tonggak sejarahnya yang mengerikan. Ada alasan di balik jumlah korbannya dan haus darahnya yang tak pernah terpuaskan. Menurut sumber, Javed memiliki fantasi gelap sejak kecil. Sebelum ia memulai aksi pembunuhannya, Javed pernah ditangkap karena melakukan pelecehan seksual. Terlepas dari sifat psikotiknya, Javed Iqbal sangat dekat dengan ibunya, yang meninggal selama penahanannya pada saat itu. Kehilangan ibunya dan dugaan kebrutalan polisi membuatnya berada di jalur pembunuhan dan mulai melakukan apa yang ia janjikan pada dirinya sendiri. Dia bahkan mengejek pihak berwenang di kemudian hari bahwa dia bisa saja dengan mudah membunuh 500 anak atau lebih. Tetapi dia berhenti karena dia berjanji pada dirinya sendiri untuk membunuh tepat 100 anak, tidak lebih, tidak kurang. Pengakuan seorang pembunuh berantai. Kekuasaan teror Javed Iqbal berakhir pada tanggal 30 Desember tahun 1999, tapi itu bukan berkat polisi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Javed telah memenuhi janjinya dan tidak memiliki alasan untuk melanjutkannya. Sama seperti semua pembunuh berantai lainnya, ia menginginkan perhatian. Hanya beberapa hari sebelum penangkapannya, Javed menulis sebuah surat yang ditujukan kepada polisi dan kepala editor berita Daily yang, Hawar Naim Hashmi, yang merinci kejahatannya dengan detail yang mengerikan. Dia bahkan menyimpan catatan detail, termasuk jurnal setebal 32 halaman, yang secara grafis menggambarkan pembunuhan yang dilakukannya. Bahkan, pada tanggal 30 Desember tahun 1999, dia berjalan ke kantor Daily yang membuat pengakuan penuh di depan umum tentang kejahatannya saat polisi datang untuk menangkapnya. Tong-tong berisi anak-anak yang hilang. Salah satu detail paling mengerikan yang terungkap selama pengakuan Javed Iqbal adalah bagaimana ia membuang mayat-mayat tersebut. Sama seperti pembunuh berantai Amerika Jeffrey Dahmer dan Walter White dari Breaking Bad, pembunuh berantai terkenal di Pakistan ini menggunakan tong besar berisi asam klorida untuk membuang mayat-mayat korbannya. Bahan kimia yang sangat korosif melarutkan jasad-jasad tersebut, menghapus semua sisa-sisa 100 jiwa tak berdosa itu dari dunia. Hanya 2 tong yang ditemukan oleh polisi yang berisi sisa-sisa tubuh manusia, yang memperkuat kasus terhadap pembunuh berantai tersebut. Keyakinan, ada protes nasional terhadap Javed Iqbal. Masyarakat dan pihak berwenang menginginkan lebih dari sekedar hukuman mati. Menurut laporan, hakim dalam kasus Javed Iqbal memiliki hukuman yang lebih berat. Dia memutuskan agar Javed dicekik dengan rantai yang sama dengan yang dia gunakan pada para korbannya. Tubuhnya akan dipotong-potong menjadi 100 bagian, dan jasadnya dibuang ke dalam tong berisi asam. Sayangnya, Javed memiliki cara terakhir untuk lolos dari hukumannya. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2001, ia dan kaki tangannya, Sajid Ahmed, bunuh diri. Pembunuh berantai ini ditemukan tergantung di lehernya di sel penjara. Baru-baru ini, sutradara Abu Aleha, bersama dengan Yasir Hussein dan Ayesha Omar, membuat film Javed Iqbal, kisah yang tak terungkap dari seorang pembunuh berantai.
Mengikuti tren dari Hollywood, film ini seharusnya menjadi film Pakistan pertama yang bergenre true crime, tetapi pemerintah melarang perilisannya di Pakistan. Meskipun film ini telah lolos dari badan sensor, film ini masih dilarang di Pakistan. Mungkin, film ini merupakan sebuah pengingat yang menghantui akan kurangnya kesadaran pemerintah Pakistan akan pembunuh berantai yang beroperasi tanpa hukuman. Apapun itu, Javed Iqbal merupakan sebuah babak kelam dalam sejarah bangsa Pakistan. Sebuah kisah suram yang dapat kita ceritakan kepada anak-anak kita di malam hari, bahwa ada monster berwujud manusia yang nyata di dunia ini. जावेद इकबाल आप पर आपकी इकबाली बयान इसलिए इसने जो तस्लीम किया है कि 98 मर्डर्स किए हैं। पीटीसी में आते हैं नदीम ने 13 किस्म का इतराफ़ किया है, हर एक में उसको 14 साल सजा दी जाती है, जो टोटल 162 साल बनती है। Tidak ada penyesalan. Saya tidak menyesal. Saya telah membunuh 100 anak. Karena saya tidak mendapatkan keadilan. Kata Javed Iqbal kepada surat kabar The News Jang di Lahore. Tak lama sebelum ia ditangkap. Saya bisa saja membunuh 500 orang, ini bukan masalah. Uang bukanlah masalah. Tapi janji yang telah saya ambil adalah untuk 100 anak, dan saya tidak pernah ingin melanggarnya, katanya. Javed Iqbal mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa ia termotivasi oleh keinginan untuk membalas dendam terhadap polisi, yang menurutnya telah memukulinya saat mereka menahannya untuk diinterogasi atas tuduhan menyodomi anak-anak pada tahun 1990-an. Dia tidak pernah didakwa. Saya dipukuli dengan sangat parah hingga kepala saya hancur, tulang punggung saya patah dan saya menjadi lumpuh, katanya. Saya benci dunia ini. Ibu saya menangis untuk saya. Saya ingin 100 ibu menangis untuk anak-anak mereka. Surat kabar itu mengutipnya. He should be strangulated as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 A PPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his text. तो एक मिनट आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए 100 क्यों इंतकामन कर रहे थे ना इंतकामन कर रहे थे मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। ज्यादा से ज्यादा फांसी। खुदा तुम मेरी हस्ती को भी महबूस कर देता अगर खुदा एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, खुदा का
Daisy, Daisy, Give me your answer, do. I'm half crazy.